Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Septaredo dari Fakultas Teknik Prodi Industri. Yang terhormat dosen pembimbing saya Pak Asana Mulkan, SH MH. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan Pancasila bab 6 Pancasila dalam Kebijakan Negara. Bab 6 Pancasila dalam Kebijakan Negara. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi dipisahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 bersamaan dengan batang tubuh UUD 1945. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undang yang berlaku. Pancasila dalam kebijakan negara mempunyai 4 implementasi, yaitu 1. Implementasi Pancasila dalam bidang politik, 2. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi, 3. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya, 4. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. 1. Bidang politik yang dituangkan dalam pasal 26 berbunyi 1. Yang menjadikan warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia yang asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dalam wajib menjunjung hukum dan memerintahkan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 yang berbunyi hak asasi manusia mulai dari hak hidup dan hak bereaksi dan hak-hak lainnya yang secara umum. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kedua Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional, bidang politik di negara Republik Indonesia. Pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. 2. Bidang ekonomi yang dituangkan dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 34 ayat 2 yang berbunyi negara-negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperbedakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kelima Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional. Pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksud untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan keadilan. 3. Bidang sosial dan budaya yang dituangkan dalam pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional di Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjaminkan kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan yang masing-masing merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya
mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dana kebudayaan di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadikan arah bagi kebijakan negara dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab. 4. Bidang pertahanan dan keamanan yang dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 37 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan dan merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Semua ini dimaksud agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum yang menghindari dari kesewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dan bangsa serta dalam mengayomi masyarakat. Oke, di sini saya juga mempunyai soal dan jawaban juga dari Pancasila dalam kebijakan negara. Soal yang pertama yaitu, apa peran Pancasila dalam kebijakan negara? Jawabannya, konsekuensi adalah Pancasila merupakan sumber dari segala hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara, yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomor 2. Apa pengertian dari Pancasila? Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, lanjut kita nomor 3. Apa akibatnya jika suatu kebijakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Yaitu, akibatnya jika penyelenggaraan pemerintah tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila adalah negara akan terpecah belah dan tidak adanya peraturan antar masyarakat. Tidak adanya persatuan dan kesatuan antar masyarakat hingga bangsa. Selanjutnya, nomor 4. Sebutkan bunyi pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yaitu, pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan pasal 37 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke, dan soal terakhir, sebutkan pasal-pasal dalam bidang politik. Yang pertama yaitu 1. Pasal 26 ayat 1, yang kedua pasal 27 ayat 1, yang ketiga pasal 28. Oke, sekian dari itu. Saya M. Septarido dari Fakultas Teknik Prodi Industri mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.